Setelah ini kita membuat fungsi dari edit dan hapus. Sekarang kita akan membuat fungsi edit ya. Ini kalau ini editnya masih belum jalan. Nah, sekarang kita akan membuat biar editnya berfungsi. Sekarang kita create new file, kita kasih nama edit.php. Nah, di sini saya menggunakan PHP untuk edit HTML dan PHP ya. Edit ini sebagian ada sama di sini, jadi saya coba HTML-nya menggunakan di sini. Saya ambil sampai sini. Ini saya ambil sampai titik sini. Saya edit, saya paste sampai di sini. Nah, di sini saya akan ini karena pencariannya edit tidak perlu, jadi saya hapus. Kemudian logout juga tidak perlu. Ini logout saya hapus saja. Nah, di sini tanpa data saya ganti edit data mahasiswa. Kemudian kita kasih PHP-nya, PHP, kemudian include koneksi.php, kemudian kita pakai ini variabel npm sama dengan kita pakai get ya, get mengambil dari npm. Kemudian kita ini lagi data sama dengan MySQL query, kemudian dalam kurung koneksi nomor 2 select, kemudian standar bintang from dari TB mahasiswa, ambil mahasiswa where npm sama dengan npm ketik, kemudian untuk while kurung $d sama dengan MySQL pitch array kurung $data tutup kurung
itu, kemudian Kumburawa, kemudian di sini kita tutup. Kemudian kita bikin pomnya, ini pom rule sama dengan di mahasiswa ini ya. Cuman di sini nanti ada lagi setelah ini kita bikin update file actionnya masuk ke update.php. Nanti kita bikin coding untuk update.php. Setelah itu kita bikin label kelas sama dengan sr only for sama dengan pom email npm top. Kemudian bikin lagi input type sama dengan npm, kemudian name-nya sama dengan npm juga, kemudian value datanya ya, value kita bikin PHP-nya PHP echo $data dari npm, ini mengambil datanya. Kemudian koma kemudian kelas sama dengan pom email pom control ID sama dengan pom email, kemudian required kita kasih required sama dengan required, kemudian kasih auto complete sama dengan off, kemudian kita tutup. Ini npm, ini kita copy, ini ganti untuk nama ya, ininya ganti nama juga, ganti nama ininya sama saja, kemudian kita copy lagi. Setelah nama itu kita bikin tanggal lahir, tempat lahir ya, tempat lahir ini ganti tempat lahir, ini juga sama
kemudian kita copy lagi ini tanggal lahir, kemudian tanggal lahir, input tagnya date, di tanggal lahir. Kemudian kita copy lagi, setelah tanggal lahir kita jenis kelamin, ini tagnya jenis kelamin teks, ini name-nya CK sesuai dengan yang di tabel sebelumnya. Di sini jenis kelamin, sudah. Setelah itu kita bikin lagi alamat, kita copy alamat, ini kita ubah ya, ada beberapa yang kita ubah lagi, ini kita ubah alamat, ininya alamat juga, kemudian ini kode pos, alamat kode pos kita kasih dit. Kemudian kita bikin button type sama dengan submit tipenya. Kemudian kita kasih kelas sama dengan button, kemudian namanya update, kemudian kita tutup, ya. Kemudian kita tutup lagi PHP-nya.
Setelah itu kita tutup div, kita tutup lagi divnya, tutup divnya lagi. Bodinya kemudian bodinya kita tutupin. Kemudian di ini kita sama bagian bawah, puternya, puternya kita masukin puternya ya. Kemudian sekarang kita save. Setelah ini kita simpan dan kita coba hasilnya. Ini tadi kita coba mengeditnya ya, edit. Nah, menu editnya sudah tampil, cuman belum bisa kita lakukan proses update ya, karena masih untuk update-nya kita masih belum bikin. Nah, sekarang kita coba bikin untuk file update-nya. Sekarang kita bikin file update, new file, kita simpan dengan nama update.php. Kita simpan. Nah, untuk update ini PHP-nya kita gunakan PHP. Kemudian kita koneksikan, include koneksi.php. Ini untuk membuka koneksi ke PHP-nya, membuka database ya, jadi menggunakan file koneksi PHP. Kemudian kasih $npm sama dengan $post npm, kita ambil dari npm. Kemudian dolar lagi, kita copy, nama npm, nama ini, nama, kemudian tempat lahir, di sini juga tempat lahir sama. Kemudian tanggal lahir, sini juga sama tanggal lahir. Kemudian di sini jenis kelamin, di sini JK, jenis kelamin. Kemudian habis jenis kelamin, alamat.
kemudian kode pos, ya. Kemudian kita kasih perintah update sama dengan MySQL query guru pakai tanda $, koma update TB mahasiswa. Jadi kita memberi perintah untuk mengupdate ke tabel mahasiswa. Set nama sama dengan $, nama, kemudian tempat lahir sama dengan $, tempat lahir, kemudian tanggal lahir sama dengan $, tanggal lahir. Untuk ini kurang petiknya, ini kurang petik juga. Kemudian habis tanggal lahir, jenis kelamin sama dengan tanda petik $, jenis kelamin, habis itu alamat sama dengan petik $, alamat, kemudian kode pos sama dengan tip $, kode pos. Sudah. Where npm sama dengan npm. Kemudian kita lakukan perintah if kurung update kurung awal. Kita lakukan pengecekan proses simpan database-nya sukses atau tidak. Jadi kita lakukan echo div kemudian div kita kasih H1 kemudian kita bikin center, kemudian kita kasih information. Jadi ini untuk kalau misalkan sukses maka akan ada peringatan oke, tersimpan update sukses ya. Kalau tidak maka nanti akan ada muncul juga peringatan information, kemudian center, kita tutup H1
terus kita tutup lagi div-nya. Kemudian kita kasih biar ini maksudnya center biar di tengah ya, center kita kasih tulisan update sukses. Tanda senyum. Oke, center. Kemudian kita tambahkan lagi biar di tengah, center lagi. Kemudian kita bikin red sama dengan mahasiswa.php. Kemudian button ID sama dengan oke. Kemudian kita tutup buttonnya, kita tutup lagi centernya. Selesai, kita tutup div-nya. Kemudian kita kasih ini ya, else ya, jika artinya jika tidak tersimpan, maka jika gagal, proses penyimpanan gagal, maka akan tampil itu div kemudian div kita kasih ini sama ya, kita kasih keterangan ini juga, information sama ininya update gagal, atau kasih something is wrong. Sedih. Oke, kemudian ini edit.php dan kemudian kita tutup dan kita tutup lagi PHP-nya. Oke, sekarang kita simpan. Kita coba tes. Kita coba tes update-nya ya. Kita ubah misalkan alamatnya, tambahin Kalimantan Selatan. Sekarang kita update. Oke. Nah, di sini sudah, setelah kita edit tadi, sebelumnya hanya sampai Kabupaten Banjar. Setelah kita update
ada tambahan Kalimantan Selatan, maka file juga akan tersimpan. Jadi ini saya coba tes lagi. Kalimantan Selatannya saya hapus, saya update. Oke, update sukses. Nah, di sini udah update-nya berhasil jalan. Setelah ini kita akan mencoba membuat delete, hapus ya, menghapus data. Di sini hapus datanya masih belum ada, jadi kita bikin new file dengan nama delete.php, simpan, kemudian kita ketik perintah delete php, koneksi datanya sama, kita ini koneksi data nih ya, kemudian ini satu, di sini kalau post kan update, kalau kita mengambil kita get npm, kemudian koneksinya kita copy aja yang MySQL, kita ketik aja ya, MySQL query $count untuk mengkoneksikan dengan perintah delete from dari tabel mahasiswa.php, enggak usah, tabel mahasiswa, kemudian where npm sama dengan ketik 1 npm, kemudian kita tutup. Kemudian untuk mengalihkan halaman kembali ke index.php, kita header location titik 2 mahasiswa.php, tutup lagi, kita tutup. Oke, ini delete-nya sudah tersimpan, kita simpan, kita coba kembali. Ini kita coba hapus ya, untuk yang ini, maka akan muncul yakin menghapus, kita oke. Nah, data sudah terhapus. Sekarang kita coba tambah lagi ya, tambah 19630102, nama misalkan Daniel Abdurrahman, lahir Banjarmasin, ini 01/02/1995, Islam laki-laki, alamat Jalan Andil Bakti, komplek HBI, kemudian kode pos 70250, kita simpan.
Nah, sekarang data udah tersimpan semua. Kita kalau mau search ID juga ada, Daniel juga ada, semua packs ini udah jalan berfungsi. Login, simpan, edit, hapus, logout, semua datanya sudah berfungsi. Sekarang kita coba dari awal ya. Sini localhost project. Nah, tampil login index pertama pada project input data mahasiswa ini adalah ini. Kemudian kita login, dan sekarang kita coba untuk penambahan npm-nya 19630202, nama misalkan Hilya Melisa, tanggal 4 lahir Banjarmasin, tanggal lahir misalkan 12 Agustus 1995, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Sungai Andai, Komplek Permata, nomor 5 Banjarmasin, kode pos 70235. Sekarang kita simpan. Data sudah tersimpan, dan saya coba hapus ya. Saya coba hapus, coba satu kali lagi ya. 19630502, namanya misalkan Adit Maulana, tempat lahir Banjarbaru, misalkan tanggal lahir misalkan 18 Maret 1996, jenis kelamin laki-laki, alamat misalkan Jalan Teluk Tiram Darat, kode pos 70211. Simpan. Data sudah tersimpan. Nah, kita mau edit. Untuk yang edit, saya mau edit, tambahkan nomor 50 Banjarmasin, kita update. Oke, update sukses. Sekarang Jalan Teluk Tiram Darat nomor 50 Banjarmasin yang sudah kita edit tadi sudah terupdate ke database, ke tabel mahasiswa. Kemudian kita coba hapus. Yakin menghapus, kita klik OK, maka akan terhapus juga. Untuk pencarian misalkan Hilya ada muncul, Daniel ada muncul ya. Semuanya sudah berfungsi, semuanya ya. Menu-menu pack sudah berfungsi, dari login, logout, tambah data, simpan, edit, hapus, dan pencarian. Demikian cara pembuatan aplikasi sederhana, pembuatan input data mahasiswa dari login, kemudian tambah data, penyimpanan, kemudian edit data, menghapus data, pencarian. Jadi semuanya sudah selesai saya kerjakan.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.